Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu lagi di dalam mata kuliah pangan fungsional, walaupun memang kita masih tidak bisa bertatap muka, tapi semoga semuanya tetap bersemangat untuk kuliah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang serat pangan dan pati resisten. Jadi di semester lalu kita sudah belajar tentang jenis-jenis serat, yaitu ada serat pangan dan serat kasar. Nanti kita sambil mengingat kembali ya. Ini untuk yang serat pangan, ini artinya serat pangan itu tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan manusia. Jadi kalau biasanya karbohidrat itu dihidrolisis oleh enzim pencernaan menjadi bentuk karbohidrat yang lebih sederhana, kalau yang serat pangan ini tidak dapat dihidrolisis oleh enzim pencernaan, jadi bentuknya tetap utuh, yaitu tetap berbentuk serat. Beda dengan serat kasar, itu tidak bisa dihidrolisis oleh bahan-bahan kimia, yaitu yang ini asam kuat dan yaitu H2SO4, dan ini NaOH yaitu basa kuat. Nah, di sini kita nanti akan belajar serat pangan itu juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu serat larut dan serat tidak larut. Kalau serat larut kan bahasa Inggrisnya soluble dietary fiber atau SDF. Kalau serat tidak larut, ya tidak larut itu insoluble, yaitu insoluble dietary fiber. Nah, ini kita bisa baca di slide PowerPoint. Ini jenis-jenis serat yang dapat larut dalam air dan yang tidak larut dalam air. Nah, apa sih peran serat pangan ini bagi kesehatan tubuh manusia? Ini ya pentingnya. Jadi kalau serat yang tidak larut air itu dapat menjaga pencernaan secara teratur dan mencegah konstipasi atau sembelit. Jadi ini dapat melancarkan BAB ya. Kalau serat larut itu dapat membantu mencerna makanan dengan perlahan dan membantu menurunkan kolesterol serta gula darah. Nah, ini nanti kita pelajari bagaimana mekanismenya. Si serat larut itu dapat menurunkan kolesterol dan gula darah. Ini manfaat konsumsi pangan yang diperkaya oleh serat, dapat membantu melawan penyakit jantung, tekanan darah tinggi atau hipertensi, stroke, kemudian kanker kolon, dan diabetes tipe 2. Jadi diabetes itu ada dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Yang tipe 1 itu yang sudah bawaan dari lahir atau dari lahirnya sudah memiliki diabetes. Kalau tipe 2 biasanya diakibatkan oleh salahnya pola makan atau gaya hidup. Jadi kalau diabetes tipe 2 itu biasanya orangnya tuh awalnya normal, kemudian karena salah pola konsumsi makan jadi terkena diabetes ini, dan hormon insulinnya kerjanya sudah tidak optimal lagi. Ini manfaat serat lainnya, yaitu membantu program diet dengan cara mengontrol berat badan. Jadi kalau kita konsumsi makanan yang banyak seratnya, itu nanti dapat menimbulkan efek kenyang di dalam perut. Nah, ini bisa dicoba bagi kalian, tapi tetap jaga porsi makanan, karena kalau berlebihan, semuanya kalau berlebihan itu tidak baik. Ini kita pelajari ya, mekanismenya si serat pangan itu dapat bermanfaat bagi kesehatan perut manusia. Yaitu serat itu kan tadi tidak dapat dihidrolisis atau dipecah oleh enzim-enzim pencernaan. Jadi dia langsung masuk ke usus besar atau kolon.
Kalau yang komponen lainnya, misal pati, protein atau lemak, kan itu di metabolisme, hidrolisis dulu pertamanya, kemudian di metabolisme, kemudian baru ke usus kecil, usus halus ya, kemudian baru ke usus besar. Nah ini kalau si serat pangan ini langsung masuk ke usus besar. Kemudian serat pangan yang jenisnya serat larut air itu difermentasi oleh bakteri asam laktat yang sudah ada di usus kita. Karena difermentasi seperti halnya fermentasi pada tape misalnya, itu menimbulkan hasilnya adalah asam-asam. Asam lemak salah satunya, yaitu asam lemak rantai pendek. Ini asam lemak rantai pendek bahasa Inggrisnya short chain fatty acid ya, dan gas CO2. Kemudian SCFA ini, short chain fatty acid ini menyebabkan suasana asam di dalam usus sehingga bakteri patogen atau bakteri yang berbahaya tidak dapat tumbuh. Tapi efeknya kalau kita konsumsi serat pangan itu terlalu berlebihan, gas CO2-nya bila menumpuk akan menimbulkan flatulensi. Jadi kita bisa sering buang angin gitu. Kemudian ini jenis-jenis short chain fatty acid atau asam lemak rantai pendek. Kita kemarin kan sudah belajar asam lemak rantai pendek, medium, dan asam lemak rantai panjang. Nah, yang rantai pendek ini ada asam asetat atau CH3COOH, kemudian asam propionat itu ada 3 atom C, kemudian asam butirat 4 atom C, dan asam valerik. Ini mekanisme serat. Kenapa sih serat itu dapat menurunkan kolesterol? Yaitu serat itu dapat mengikat asam empedu, kemudian terjadi peningkatan ekskresi asam empedu. Kan tadi empedunya sudah diikat oleh serat, kemudian terjadi peningkatan ekskresi dan peningkatan pembentukan asam empedu dari kolesterol. Jadi kolesterolnya itu membentuk asam empedu, kemudian asam empedu yang telah dibentuk itu diikat oleh serat. Kalau kita konsumsi banyak serat, berarti makin banyak empedu yang diikat oleh serat. Jadi kolesterolnya membentuk empedu ya, empedunya diikat oleh serat terus-menerus seperti itu, sehingga dapat menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh. Kemudian untuk mekanisme yang kedua itu terjadi penurunan laju absorpsi karbohidrat, kemudian mengakibatkan penurunan insulin, yaitu hormon yang dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh, sehingga dapat mengurangi stimulasi sintesis atau pembentukan kolesterol dan lipoprotein. Kemudian ini mekanisme yang ketiga itu penghambatan sintesis atau pembentukan kolesterol oleh short chain fatty acid atau asam lemak rantai pendek. Serta yang mekanisme keempat itu penurunan absorpsi atau penyerapan lemak dan kolesterol. Nah, ini semua itu memang ada efek positif serta ada juga efek negatifnya. Jadi, efek negatif si serat makanan ini berpengaruh terhadap bioavailabilitas. Bioavailabilitas itu penyerapan mineral ya. Serta serat dapat mengikat kalsium, zat besi, dan seng yang dipengaruhi adanya asam fitat yang terikat pada serat. Asam fitat ini merupakan salah satu jenis zat anti gizi. Kemudian ini tadi kalau berlebihan ya dapat menyebabkan penumpukan gas, terus jadi sering buang angin, serta berpengaruh terhadap ketersediaan vitamin, terutama vitamin larut lemak, jadi seperti vitamin A, D, E, dan K. Nah, ini sumber serat pangan yang mudah sekali kita jumpai. Ada serealia itu contohnya beras,
gandum,